Mari kita satukan doa. Kita datang dalam persekutuan yang indah. Saya mohon kita bangkit berdiri. Bapa Surgawi, hari kemarin adalah kenangan. Hari besok adalah pengharapan. Hari ini adalah tindakan. 3 dimensi ini menentukan kita. Hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Kita datang dalam suatu persekutuan yang indah. Mau bersama-sama dengan Yesus dalam persekutuan ini. Kami percaya dan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar semua jemaat saat ini boleh mempertaruhkan jiwa mereka, tubuh mereka, dan terutama roh dalam kehidupan ini. Dan semua yang mengiring dia, baik song leaders maupun singers, yang tergabung di dalam prophetic music, pemain musik, dan selalu memberikan satu imbalan baru dalam mengangkat satu penyembahan, biarlah mereka ini dipakai Tuhan yang luar biasa. Jadikanlah semua ini sebagai satu kesukacitaan kalau ada ketidaksukacitaan. Jadikanlah terang kalau ada kegelapan. Jadikanlah kami damai kalau ada ketidakdamaian. Kami percaya Tuhan melihat hati kami yang paling sesungguhnya untuk datang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, urapi hambanya akan menyampaikan firman Allah supaya bukan dia lagi yang nampak, tapi Yesus Kristus Tuhan dalam kebenaran firman. Karena firman ini yang menentukan kita semua. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah pengharapan. Firman itu adalah kekudusan. Dan firman itu adalah kekuatan yang mengangkat segala persoalan dan pergumulan hidup ini. Terima kasih Bapa, siapkan hati dan pikiran jemaatmu saat ini untuk mendengar segala sesuatu. Baik sebagai song leaders diurapi secara istimewa, bahkan pemain musik. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ampuni kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Kuduskan dan layakkan di hadapan Tuhan. Itulah yang utama Tuhan melihat dari hati kita untuk datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami buka kebaktian ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Yang mengasihi Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Saudara mengasihi Tuhan, amin. Saya persilakan jemaat Tuhan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Saya persilakan duduk kembali Bapak. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan saudara. Karena Tuhan sangat baik untuk saudara dan keluarga kita semua, amin. Mari kita tutup mata kita pejamkan mata kita. Kita nikmati hadirat Tuhan. Karena tadi melalui doa dikatakan bahwa hari ini adalah tindakan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Suatu saudara menaikkan pujian di dalam Tuhan. Naikkan dari hatimu, naikkan dari suaramu. Karena biarkanlah kita mengguncang surga. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau sangat setia Tuhan.
Kaulah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Kaulah satu-satunya Tuhan yang kami sembah Tuhan. Tidak ada lain Tuhan seperti Engkau ya Bapa. Kami datang sore hari ini hanya mencari wajah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, katakan saudara, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Ya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat suara saudara di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan, Kau Tuhan yang setia ya Tuhan. Dari dalam hatimu katakan, Engkau Tuhan yang setia ya Tuhan, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Sore hari ini mari, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya Kau Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yang mengasihi Tuhan boleh berikan tepuk tangannya untuk Tuhan. Saudara percaya, kita bisa percaya Tuhan. Tetapi sore hari ini Tuhan mau ingatkan, bisakah Tuhan mempercayai saudara di dalam segala perkara, di dalam segala berkat? Oleh karena itu biarkanlah sore hari ini buka hatimu. Biarkanlah kita sama-sama melayani Tuhan. Karena cuma Tuhan Yesuslah yang kita andalkan. Katakan amin. Saudara saja nyanyikan pujian ini, amin. Dari dalam hatimu katakan, Kau Tuhan yang setia. Katakan saudara, Engkau Tuhan yang setia. Katakan Tuhan, waktu-Mu selalu yang terbaik. Sore hari ini ya Tuhan, kami berharap, hanya kan berharap. Katakan Tuhan, Kau satu-satunya Tuhan. Boleh dengan mengangkat tangan saudara? Katakan Kau sumber. Sumber pengharapan, sumber
undang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Sore hari di mana 2-3 orang sepakat memanggil namaku, kata Tuhan, Dia akan hadir. Di tempat saudara duduk, Tuhan ada. Di dalam saudara berdiri, Tuhan ada di dalam hatimu. Bukan hanya penyakit yang Dia pulihkan, tetapi hatimu yang Tuhan pulihkan. Oleh karena itu biarkanlah sore hari ini saudara, biarkanlah sore hari dari mulutmu keluar puji-pujian. Biarkanlah dari hatimu keluar penyembahan. Karena cuma Tuhan yang bisa kita sembah, amin. Karena Tuhan adalah Tuhan yang bisa memberikan jawaban bagi setiap doamu. Oleh karena itu, sore hari ini saudara, pandang kasih setia Tuhan, pandang kebaikannya. Karena tidak ada satupun yang bisa menggantikan Tuhan. Biarkanlah Tuhan sebagai Tuhanmu, Tuhan sebagai penyembuhmu, dan Tuhan sebagai pemulih bagi kehidupanmu. Katakan amin. Mari saudara kita mengangkat tangan, yang percaya boleh angkat tangan, katakan satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang andalkan. Boleh dua tangan, satu-satunya yang mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, ya Tuhan. Engkau sumber kekuatan, Kaulah sumber kami Tuhan, sumber pengharapan, Kaulah sumber kedamaian ya Tuhan, sumber kedamaian. Angkat suara lebih keras, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Lebih keras lagi katakan Tuhan, Kaulah satu-satunya, satu-satunya yang ada, satu-satunya yang tidak ada yang lain ya Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Katakan proklaim, Engkau Tuhan memberkati kami Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sekali lagi dari dalam hatimu, katakan ya Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, mari sembah. Haleluya, Kau Tuhan penyembuh kami, Kau Tuhan pemulih kami, Kaulah sumber kehidupan kami, Kaulah sumber jawaban kami. Ya amin. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya, Sore hari ini saudara, mari angkat doa saudara di dalam Tuhan. Berdoalah untuk dirimu, berdoalah untuk keluargamu, berdoalah mungkin untuk teman-temanmu, berdoalah untuk orang tua, untuk anak, untuk mertuamu, mungkin untuk menantumu. Berdoalah bagi mereka, berdoalah bagi pekerjaan saudara, berdoalah bagi negaramu, berdoalah bagi kotamu, bahkan berdoalah untuk gerejamu.
Tuhan ada di sini. Ucapkan dengan penyembahan, ucapkan dengan ucapan syukur. Ucapkan Tuhan kau baik. Kau baik Tuhan. Kami kagum akan setiap perbuatan-Mu. Kami kagum Tuhan akan setiap penebusan-Mu. Kehidupan kami tentang Engkau, bukan tentang kami lagi. Kehidupan kami tentang keluarga kami Tuhan. Satu orang bertobat, sisi rumah diselamatkan. Satu orang berdoa, mujizat dinyatakan. Kami percaya Tuhan, tidak ada mustahil bagimu. Kami mengasihi-Mu dan terima kasih Engkau mengasihi kami. Haleluya. Makasih Tuhan. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil untuk Engkau lakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau kami melihat kekuatan kami putus asa, kami khawatir, kami bimbang. Tapi siang hari ini kami mau melihat kemampuan Tuhan, kesanggupan Tuhan yang bisa merubah kami, merubah keadaan kami. Dan merubah semua masalah dan pergumulan kami. Dan kami bisa menang dan pasti menjadi juara dalam setiap keadaan kami semua. Sekarang ya Bapa, dapatkanlah kami satu persatu. Taruh tangan-Mu di atas kepala kami masing-masing. Biar di minggu ini kami merasakan tangan Tuhan menjamah kami semua. Jangan lewatkan satu orang pun di antara kami. Biarlah kami dilawat oleh Tuhan dengan cara yang terbaik siang hari ini. Terjadilah kebangunan rohani dalam hidup kami semua. Dan dipermuliakan Engkau dalam segala sesuatu yang Engkau buat pada jam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan kembali yang meriah bagi Tuhan. Silahkan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Senang bisa berjumpa dengan saudara dalam ibadah ini. Tema khotbah saya hari ini adalah dikhususkan untuk mengikut Yesus. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 12, ayatnya ke-49 sampai dengan ayatnya ke-53. Lukas pasal 12, ayat 49 sampai ayatnya yang ke-53. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan. Kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anaknya laki-laki melawan ayahnya. Ibunya melawan anaknya perempuan dan anaknya perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Dikhususkan untuk mengikut Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selama 32 tahun saya melayani Tuhan, saya dapati bahwa saya tidak pernah menyesal untuk memilih jalan ini. Dan doa saya, saudara pun juga mengalami hal yang sama. Saudara tidak akan pernah menyesal ada di jalan ini, karena ini adalah jalan selamat kita semua. Saudara ada di jalan yang benar, saudara ada di arah yang benar, saudara ada dan percaya kepada Tuhan yang benar. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-20 dikatakan, siapakah Allah yang benar itu? Allah yang benar itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Hal ini tidak bisa dibantah oleh siapapun. Saudara ada dalam pengetahuan dan pengajaran kebenaran yang paling tinggi di antara semua agama. Saudara sudah ada di jalan ini, saudara sudah ada di arah ini, saudara sudah mendapatkan tentang siapakah Allah yang benar itu. Dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga bahkan dikatakan di sana, inilah hidup yang kekal itu, yaitu manusia mengenal siapa satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus itu. Saudara, untuk memperoleh hidup yang kekal, saudara harus mengenal siapa satu-satunya Allah yang benar itu. Allah yang benar itu bukan hanya bisa disebut satu, tetapi dia harus satu-satunya.
Kalau Allah itu disebut satu, maka pasti masih ada 2, 3, 4, dan 5. Tapi kalau kita percaya kepada Allah yang seperti ini yang dikatakan satu-satunya Allah yang benar, maka kalimat yang bisa menjelaskan dari kalimat ini adalah tidak akan pernah ada duanya Allah yang seperti ini. Hanya satu-satunya. Saudara beruntung kita mendapatkan rahmat yang luar biasa, anugerah yang begitu besar untuk mengenal Tuhan yang seperti ini. Sehingga apapun yang terjadi jangan pernah tinggalkan Dia. Nah, hari ini apa yang bisa kita pelajari dalam pembacaan kita dalam Lukas 12 ayat 49 sampai 53 ini, apa yang Alkitab mau ajarkan? Hal yang pertama yang mau Alkitab ajarkan adalah bahwa keinginan mengikut Yesus haruslah bagaikan api yang terus menyala dalam hidup kita. Di ayat 49 dikatakan, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu tetap menyala. Biarlah api semangatmu dalam mengikut Yesus tetap menyala dan bahkan tambah menyala sampai hari ini. Kalau api itu berkobar-kobar, kalau api itu terus menyala, Alkitab berkata biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara tidak hanya sekedar akan duduk nantinya. Saudara tidak akan pernah hanya akan mendengar saja. Saudara tidak akan hanya pernah datang saja ke gereja ini, tapi dengan kobaran api itu saudara juga ikut melayani di sini. Gereja ini adalah rumah selamat saudara. Gereja ini adalah tempat kesukaan saudara. Gereja ini adalah tempat bahagia kita. Alkitab berkata, apakah yang disebut tempat kesukaan itu? Tempat kesukaan itu disebut dengan Kanaan. Sehingga kalau saudara ada di gereja ini, inilah Kanaanmu. Belajar untuk menjadikan tempat ini menjadi Kanaan kita semua. Tempat di mana kita mengalami Tuhan yang dikatakan dalam Alkitab yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kalau Alkitab berkata bahwa Tuhan itu seperti madu, seperti air madu dari batu karang, demikianlah Tuhan digambarkan. Sehingga kalau saudara belajar tentang orang yang mengolok-olok Yesus, orang yang menghujat Tuhan di mana-mana, saya hanya bisa menjawab tentang hal itu. Karena mereka belum mengecap saja madu yang manis itu. Saudara, madu itu beda dengan gula. Kalau kita sering dengar pepatah, ada gula, ada semut, tapi tidak akan pernah ada madu, ada semut. Kalau saudara punya madu asli dan madu palsu, caranya ngetesnya, teteskan 1 tetes saja di meja, nanti saudara tunggu. Adakah semut yang menghampiri madu itu? Kalau ada semut yang menghampiri madu itu pasti bukan madu yang asli. Lalu yang kedua, saudara, kasih madu itu ke istri Anda. Nanti kalau dia nggak muncul lagi, itu berarti asli. Dia pasti udah bawa. Dia nggak taruh di tempat sembarangan karena dia tahu madu itu asli. Nah, kenapa madu itu beda dengan gula? Karena gula itu bukan madu, madu itu bukan gula. Saudara, hanya semut yang pernah dikasih madu itu, mengecap madu itu, maka dia tahu madu itu manis. Selama semut itu tidak pernah mengecap, tidak pernah tahu madu itu manis, dia tidak akan pernah menghampirinya. Saudara coba lihat, ada banyak orang yang menghujat Tuhan di luar sana. Ada banyak orang yang tidak suka dengan Yesus di luar sana. Apakah jawabanmu? Masalahnya cuma karena mereka belum mengecap saja. Kenapa saudara ada di sini? Karena saudara adalah orang-orang yang dikatakan Daud, yang mengecap segala kebaikan Tuhan, sehingga kita jadi orang yang kecaplah dan lihatlah yang seperti dikatakan Daud, betapa baiknya Tuhan itu. Saudara beruntung, saudara mengecap air madu ini. Saudara sudah ada di sini. Saudara dipilih bukan karena saudara memilih, tapi karena pemberian Tuhan yang mengajak saudara ke sini. Saudara tahu, saudara tadinya mungkin tidak memikirkan datang ke tempat ini. Tapi kenapa saudara ada di sini? Tuhan menuntun saudara. Tuhan membawa saudara. Tuhan mengundang saudara. Tuhan ajak saudara ke tempat ini. Dan kalau saudara ada di sini, betapa limpahnya
kita terhitung menjadi orang-orang yang mengecap segala kebaikan Tuhan itu. Selama 32 tahun saya melayani Tuhan dan 9 tahun saya menghabiskannya di bangku teologi, saya belajar tentang apa artinya Tuhan yang benar. Dan saya tidak akan pernah mau menukarkan Tuhan yang seperti ini dengan yang lain. Yesus cukup untuk kita mendapatkan selamat dalam hidup kita. Sehingga hari ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan kepada kita bagaimana kekuatan untuk mengikut Yesus itu adalah seperti api yang menyala. Saudara harus terus berkobar-kobar dalam mengasihi Tuhan. Saudara harus terus menyala-nyala. Kalau kata teman saya, biar sampai kebakar-bakar kita ikut Tuhan. Enggak apa-apa, asal jangan serudak-seruduk. Kalau serudak-seruduk iman kita ya maunya nuntut Tuhan. Ya jangan jadi orang yang sering nuntut Tuhan, saudara. Lakukan saja bagian kita. Saya lebih senang menuntut diri daripada menuntut Tuhan. Saya lebih senang menuntut saya untuk taat, menuntut saya untuk tekun, menuntut saya untuk banyak doa, menuntut saya untuk banyak berharap, menuntut saya untuk banyak doa dan puasa, daripada saya selalu menuntut Tuhan dengan ini, itu, ini, dan ini, itu. Saya lebih belajar untuk mengajak diri saya untuk tetap percaya. Abraham dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Saudara harus terhitung menjadi orang yang seperti ini, amin. Terus jangan hanya datang, tapi juga melayani. Berkobar-kobar, menyala-nyala. Karena untuk melayani Tuhan itu harus nyala dulu. Sehingga Alkitab berkata, biarlah rohmu menyala-nyala. Bagaimana mungkin kita bisa menyalakan api orang lain kalau kita sendiri tidak punya api? Bagaimana mungkin kalau kita nggak punya semangat lalu kita berusaha untuk menyemangati orang lain? Bagaimana mungkin kalau saudara nggak punya sukacita tapi saudara berharap orang bisa sukacita? Tidak pernah mungkin, saudara. Saudara harus jadi orang yang mengalami dulu. Sehingga saudara jadi orang Kristen yang harus punya kesaksian dulu. Perjalananmu, pergumulanmu dengan Tuhan sampai engkau ada di satu titik di mana engkau tahu bahwa sesungguhnya aku sudah ada di tempat yang benar. Saya selalu katakan jangan sampai kita memiliki agama yang hanya sekedar warisan agama. Kita mewarisi agama orang tua kita. Jadi orang yang mengalami Tuhan sendiri. Jadi orang yang menemukan Tuhan sendiri. Jadi orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan saudara harus jadi seperti itu. Supaya apa? Supaya imanmu bukan iman gampangan. Supaya imanmu menjadi iman yang bertumbuh. Engkau semakin haus, semakin haus, semakin haus. Semakin haus untuk mengenal Tuhan. Kalau rasa ini sudah tidak pernah ada dalam hidupmu, coba cek. Jangan-jangan engkau kurang sungguh-sungguh mengikut Dia. Jangan-jangan engkau setengah-setengah ikut Tuhan. Tuhan gak pernah minta setengah, saudara. Tuhan gak pernah diskon nilai dalam mengikut Dia. Tuhan berkata, aku minta segenap hatimu, segenap hidupmu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Semua segenap. Kalau saudara ke warteg bisa pesan setengah. Tuhan gak pernah minta setengah dari hidup saudara. Dia minta segenap. Kalau nilainya itu segenap, berarti full heart. Sepenuh hidup saudara. Dan saat saudara ada di titik ini, lalu saudara mengecek hidup saudara. Saudara mulai menghitung-hitung hari. Ya, saya pernah menghitung hari-hari saya. Kan Musa berkata, ajarlah aku Tuhan menghitung hari-hariku sedemikian supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Coba hitung hari-hari saudara dan total jumlahnya. Nanti saudara akan dapat bahwa apa yang saudara lakukan tidak ada apa-apanya dibanding apa yang Tuhan lakukan untuk saudara. Kita ini gak ada apa-apanya, saudara. Kalau bukan karena Tuhan, kita ini mungkin sudah lama tidak ada. Lalu apa yang membuat kita sampai di hari ini? Bukan karena kita, bukan karena hebatmu, bukan karena siapa engkau. Tapi karena Dia mengasihi engkau dengan kasih yang dikatakan oleh Tuhan yang sempurna. Saudara boleh ragu terhadap kasih orang kepada saudara. Tapi jangan pernah ragu kasih Tuhan kepada saudara. Dia punya kasih yang besar.
Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-9, dikatakan bahwa seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Saudara perhatikan kalimat ini. Jadi Yesus mendapatkan kasih Bapa, lalu ketika Yesus mendapatkan kasih Bapa itu dan memilikinya, Alkitab berkata, maka demikian juga aku telah mengasihi kamu. Jadi kasih yang dari Bapa itu diteruskan kepada saudara, diberikan kepada saudara. Nah ketika saudara menerima kasih itu, Tuhan bilang tinggal dalam kasihku. Kalau ada orang yang tinggal dalam kasih Bapa, tidak sulit untuk mengampuni orang lain. Tidak sulit untuk berkata, saya maafkan kamu. Saya gak akan ingat-ingat lagi kesalahan dia. Tidak sulit untuk berkata bahwa saya mengasihi. Bahkan apalagi saya memaafkan. Karena selamanya kasih itu jauh lebih tinggi dari maaf, saudara. Saudara bisa memaafkan, tapi belum tentu saudara mengasihi dia. Saudara boleh maaf nih, tapi saudara bisa bilang, kalau saya sudah dilukai, saya gak akan pernah lagi mau bergaul dengan orang itu. Maaf sih maaf, tapi sorry. Ya, udah maaf ditambah sorry gitu ya. Gue gak akan lagi bergaul sama orang kayak begitu. Ya. Tapi kalau saudara mengasihi, saudara pasti juga sudah memaafkan. Karena kasih itu memiliki semua. Kenapa Tuhan menyelesaikan masalah dosa dengan kasih? Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapa Tuhan menyelesaikan masalah dosamu dengan kasih bukan dengan maaf? Karena kasih itu berelasi. Kalau Tuhan bilang, hai anakku, aku mengasihi engkau, maka kita bisa jawab dalam relasi kita. Ya Tuhan, aku juga mengasihi engkau. Coba kalimatnya diganti kasih, diganti maaf. Lalu Tuhan bilang begini, hai anakku, aku memaafkan engkau. Lalu kita balas, ya Tuhan, aku juga memaafkan engkau. Nah Tuhan salah apa? Sementara dia tidak punya salah. Alkitab bilang di dalam dia tidak ada dosa. Sehingga Tuhan panggil kita bukan untuk saling bermaaf-maafan, tetapi untuk saling mengasihi. Karena kasih itu lebih dari semua. Kasih itu dikatakan oleh Alkitab menutupi banyak sekali dosa. Bukan kompromi loh. Saudara lihat kasih Tuhan, dia tutupi dosa saudara. Dia ampuni dosamu. Lalu Alkitab berkata, dan aku tidak akan mengingat-ingat lagi dosamu. Saudara saya bayangkan pada waktu kita ada di pengadilan Tuhan nanti. Kita dudukkan Alkitab bilang, setiap orang satu persatu harus diadili menurut perbuatannya masing-masing. Lalu nama saudara dipanggil dan saudara didudukan di kursi pengadilan. Dan semua dosa yang saudara lakukan semua diungkapkan. Ada penuntut umum yang menuntut saudara. Kamu pernah ini, kamu pernah melakukan ini, kamu pernah melakukan ini. Tiba-tiba Tuhan bilang, aku melupakan semua kesalahanmu. Kamu layak untuk masuk surga. Siapa yang gak senang saudara kalau dapat anugerah seperti ini. Sehingga kita bukan dapat anugerah yang kebablasan, saudara, enggak. Tapi kita dapat kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah. Sehingga mumpung masih di sini, mari baik-baik gunakan hidupmu. Saya pernah tanya sama Tuhan begini, Tuhan, kenapa iblis itu tidak diampuni dosanya? Tuhan tidak pernah mengampuni iblis. Pernah, saudara? Tapi kenapa manusia mereka jatuh dalam dosa, jatuh lagi. Mereka berdosa, Tuhan sampai mau mati di kayu salib. Kenapa tidak ada pengampunan untuk iblis? Waktu saya baca banyak buku, saya dengarkan banyak hamba Tuhan. Saya belajar bertahun-tahun tentang hal ini, saya dapati jawabannya. Salah satu yang membuat iblis tidak diampuni dosanya, karena iblis melakukan kesalahan dalam kekekalan. Segala sesuatu yang dilakukan dalam kekekalan tidak ada lagi anugerah. Sehingga saya mau katakan buat saudara, mumpung masih di sini, jangan tunggu saudara tiba dalam kekekalan, maka saudara akan seperti orang kaya yang melihat Lazarus yang ada di pangkuan Abraham lalu berkata, izinkan Lazarus itu untuk mencucukkan jarinya di lidahku agar aku mendapatkan setetes air saja. Lalu Tuhan bilang, tidak bisa.
Jangan sampai kita jadi seperti 5 gadis yang bodoh. Ketika mengetuk, Tuhan bukakan pintu, Tuhan bukakan pintu. Lalu Tuhan bilang, sudah terlambat. Waktunya sudah habis. It's the finish. Tidak ada waktu lagi. Tidak ada kesempatan lagi. Sehingga kalau saudara mau bertobat, sekaranglah waktunya. Jangan tunggu nanti, karena mungkin nanti itu bukan milikmu, saudara. Karena mungkin kalau sudah sukses itu bukan milikmu. Saya selalu bilang kadang ajal itu tidak menunggu taubat kita. Ada orang yang belum sempat taubat, ajal sudah datang. Ada orang belum sempat memperbaiki diri, maut sudah tiba loh. Sehingga kalau saudara mau hidup, jangan tertipu dengan usia yang muda karena syarat untuk mati tidak harus tua. Bukankah banyak orang bilang begitu? Jangan tertipu dengan badanmu yang sehat karena syarat untuk mati tidak harus sakit, saudara. Ada banyak orang yang sehat hari ini besok bisa nggak ada. Saya sering mendengar hal itu. Pak, si ini sudah dipanggil Tuhan, astaga tadi malam baru telepon, banyak waktu dengan saya. Ya Pak, Tuhan berkehendak lain. Malam kita bisa ngobrol, pagi kita sudah bisa bilang, debu kembali kepada debu, manusia kembali kepada penciptanya. Siapa yang bisa tahu? Kalau waktunya akan tiba, gak ada yang bisa tahu, saudara. Saudara lebih enak mana? Mati dikasih tahu atau enggak tahu sama sekali? Kalau saudara tahu nanti si ini meninggal bulan depan tanggal sekian, hari ini jam sekian. Matinya ketabrak mobil di depan rumah. Wah, saudara akan susah hari-hari gitu memikir, aduh besok udah waktunya. Saya ketabrak mobil di depan rumah. Saudara bisa gak keluar rumah tuh. Ya. Lebih enak mana dikasih tahu atau gak dikasih tahu? Saudara, di Jepang saya pernah baca. Orang-orang yang dihukum mati punya kebiasaan gak dikasih tahu kapan mereka dihukum mati. Nanti tinggal tunggu beberapa jam mereka baru dikasih tahu. Supaya apa? Supaya mereka bisa menikmati hidupnya. Artinya kalau waktunya belum tiba, nikmati saja hidup kita hari ini. Ada banyak orang yang karena memikirkan masa depannya, akhirnya tidak bisa menikmati masa kininya. Rugi, saudara. Saudara lagi nunggu-nunggu jodoh, sampai saudara khawatir, saudara bimbang, sampai saudara gak bisa nikmati semua yang Tuhan sudah berikan. Bilang dalam hati saudara, kalau jodoh saya masih jauh, saya akan suruh naik ojek biar cepet. Ya. Jodoh itu gak kemana. Tapi kata tetangga saya, tapi kalau gak kemana-mana Pak, gimana mau dapat jodoh? Oh, mainnya cuma di Jakarta Barat. Ya, saudara harus buka komunitas. Lihat ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Ya. Dan saudara harus ngerti tentang kegerakan ini. Ingat, ada orang tuamu yang sedang menantikan jodoh dan menantu mereka yang takut Tuhan, mencintai keluarga dan yang mengasihi anaknya. Sehingga kalau kita cari jodoh gak ada alasan untuk kita gak libatkan Tuhan. Taruh Tuhan di depan, Tuhan jalan sama saya, tunjukkan saya jalan yang lurus. Aduh. Yang penting saudara benar, lakuin aja. Saudara gak main-main, jodoh pasti datang. Ya. Kata teman anak saya, jodoh itu Johan. Jodoh di tangan Tuhan. Jadi kalau jodoh itu di tangan Tuhan, ya minta sama yang punya. Tuhan bisa menggerakkan hati kok. Sekalipun hatinya gak pernah dibuka untuk orang, Tuhan bisa buka hatinya, Tuhan masih punya kuncinya. Jangan tunggu saudara punya rumah, baru saudara berniat menikah. Justru menikah itu membangun rumah sama-sama. Dulu saudara saya punya motor. Itu motor saya kasih nama motor ora gelem. Karena tiap kali dinyalain suaranya begini, ora gelem, ora gelem, ora gelem, ora gelem. Nanti kalau udah jalan dia suaranya beda, gelem, 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 gelem. Jadi saya namakan motor saya itu motor ora gelem. Dan itu motor kesayangan saya. Apakah hanya karena itu saya tidak menikah? Jalan terus. Apapun yang terjadi saya harus jalan di karpet merah.
Dan saudara, walaupun gak punya uang kita bongkok-bongkok. Kalau di karpet merah tuh jalan kita tegak loh. Kayak pasukan Romawi. Ya sepertinya ada ketopong keselamatan di kepala kita. Sampai kita naik di pelaminan. Waduh, itu rasanya luar biasa. Ya. Dan saudara akan mengalami hal ini. Kalau cari jodoh itu Alkitab bilang, kalau doa dikatakan mintalah maka kamu akan diberi. Ya minta, orang suruh minta kok. Catat semua permintaan sudah, saya mau jodoh yang begini tuh hanya begini. Meleset-meleset, 80% Tuhan genapi kok. Amin. Nah kalau 30% Pak. Tuh ada namanya, Marcelo Italiano. Namanya sih masa kini, tapi mukanya masa gitu. Saudara tahulah muka yang masa gitu tuh kayak apa gitu ya. Tapi selalu saya bilang gak ada yang jelek kok dalam hidup kita sebagai anak Tuhan ini. Gak ada. Mahasiswa saya tuh bilang, Pak saya mau PKL. Praktek kerja lapangan di desa ini. Oke, doakan saya Pak. Lalu saya bilang sama dia, hati-hati. Inti yang pertama, di tempat PKL tidak boleh pacaran. Aduh Pak, siapa sih yang mau senang sama saya? Saya ini gak ada apa-apanya kok, udah hitam, hidung gak mancung, rambut keriting. Saya gak pasti gak ada yang naksir, pasti gak ada yang naksir Pak. Jangan khawatir, saya gak akan pacaran. Tunggu dulu. Kalau kamu melayani Tuhan, biarpun manusia batinnya kita semakin merosot. Asal Tuhan dimuliakan, muka kamu nanti akan kling juga kok di mata orang. Kamu akan bersinar, kamu akan dengar lagu pujian yang bilang, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Jadi ada kemuliaan Tuhan dalam wajahmu. Udah Pak, bener loh. Baru sebulan dia langsung lapor. Pak saya ada yang deketin saya nih, gimana nih? Saya mau kabur, nanti harus tinggalkan PKL ini. Jangan. Tinggal bagaimana kamu menyikapinya. Minta saudara. Tuhan bilang, carilah maka kamu akan mendapat. Cari. Jodoh itu harus dicari saudara. Dia gak akan datang dari langit. Dia gak akan turun dari surga. Sama seperti kalau saudara minta duit sama Tuhan. Tidak ada duit yang dikirim Tuhan dari surga langsung ke tangan saudara. Gak ada. Yang ada gak laku di mana-mana saudara pakai duit itu. Karena nomor serinya nomor seri surga. Bukan nomor seri Bank Indonesia. Cari. Bagaimana carinya di mana Pak? Ya di tempat-tempat yang seperti ini. Di komunitas. Bergaul. Nanti ada candaan. Ya ada gurauan. Lama-lama hati saudara bilang, jangan-jangan ini orangnya. Apakah ini tulang rusuk apa tulang punggung Tuhan? Masalahnya sekarang banyak anak muda carinya tulang punggung sih. Bukan tulang rusuk lagi. Maksudnya, iya Pak yang mapan dikit gitu, yang mapan. Waduh masalahnya tulang punggung tuh kalau nyari, dia cari tulang punggung juga. Ya. Apakah dia Tuhan? Kok hatiku dak dik duk derdaya? Astaga, inikah namanya cinta? Saudara mulai doa. Akhirnya saudara temukan pasangan hidup saudara. Dan nanti kalau sudah menikah, saudara baru bisa bilang begini. Aduh udah bertahun-tahun aku cari jodoh, rupanya jodohku kamu ya Mak. Nggak nyangka loh, aku juga begitu Pak, rupanya kamu jodohku. Benar saudara kalau baru ketemu lalu menikah jodoh. Tapi jangan udah punya cucu, udah punya menantu, cucunya sudah 5. Satu kali saya ditanya oleh seorang bapak, jangan-jangan istri saya itu bukan jodoh saya. Saya bilang telat Pak. Itu mah kata-kata dulu, ini udah ada menantu 5, cucu 5. Masih bertanya, jangan-jangan istri saya itu bukan jodoh saya. Lalu Tuhan bilang, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau saudara sudah minta, saudara sudah cari, lalu saudara sudah dapat, ini kayaknya orangnya nih, ketuk pintu hatinya. Ketuknya sama Tuhan. Kalau ngetuknya sama Tuhan, Tuhan bilang, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Siapa yang gak bisa buka, yang gak bisa dibuka oleh Tuhan? Tuhan bisa buka hati orang. Sehingga jangan pernah berhenti berharap. Saudara masih punya harapan. Amin. Saudara masih punya Tuhan dalam mencari jodoh saudara. Lalu ketika saudara mendapatkan
hidup yang terus menyala-nyala dalam Tuhan, saudara bukan hanya orang biasa. Tapi saudara juga orang yang mengasihi Tuhan dengan cara yang luar biasa. Saudara mengasihi Tuhan dengan cara yang terbaik. Bukan seperti orang yang biasa-biasa mengasihi Tuhan. Saudara bukan hanya memberi, tapi saudara juga membawa. Ya. Persembahan itu pemberian. Persepuluhan itu adalah bawaan kita kepada Tuhan. Ada orang persepuluhan itu dibagi 4. Jadi persembahan 4 kali dalam 1 bulan, salah. Yang benar adalah kita membawanya. Ya. Istri saya tuh kalau di rumah di awal bulan dia datang, lapor, komandan, siap. Persepuluhan sudah siap untuk dibawa. Saya teriak, bawa. Jalan serta Yesus bawa perpuluhan ke gereja lalu ditaruh. Pluk. Hatiku tenang. Ya. Kalau perpuluhan itu sudah ditaruh, saudara nggak rugi, kita masih untung banyak saudara. Tuhan cuma minta 10, saudara masih punya 90. Ada orang kan yang bilang, wah kalau saya nggak 1/10 Pak, saya 1/90. Salah, Alkitab bilang 1/10, jangan dibalik. Sepertinya engkau lebih mampu dari Tuhan. Tuhan itu berpikir banyak saudara, jauh lebih banyak dari saudara berpikir. Sehingga konsep persepuluhan itu 10. Jadi misalnya deal-dealnya nih, kalau saya sama saudara deal. Oke, dari 100% yang kita terima, 10%-nya buat saya, 90%-nya buat kamu. Perjanjiannya ditulis. Waktu berkat itu sudah diterima, saudara berat gak kasih saya 10%? Enggak dong, karena sudah perjanjian. Lalu saudara berpikir, wah saya masih banyak kok 90, dia cuma 10. Kalau itu sudah perjanjian, maka itu nggak memberatkan hati kita. Karena kita tahu itu bukan milik kita, itu milik dia. Begitu juga persepuluhan. Kalau kita membawa persepuluhan kepada Tuhan, maka kita tahu itu bukan milik kita. Sehingga harusnya kita tidak usah berat untuk membawanya. Karena itu miliknya. Saudara tahu kalau kita tidak setia dalam membawa persepuluhan, saudara tanya, pendeta kasih perpuluhan nggak? Kasih. Dan saya dapati sepanjang saya membawa persepuluhan saya, ada saja kejutan-kejutan yang Tuhan buat dalam perekonomian saya. Saya sampai kelabakan saudara, seperti ditabokin berkat. Dan kita jadi orang yang bilang, aduh Tuhan, aduh Tuhan, aduh Tuhan. Kita mau ngeles kemana lagi, semua berkat pada datang gitu ya. Kayaknya diarahkan ke kita. Dan Alkitab berkata, jika ada orang yang tidak setia membawa persepuluhannya, Tuhan bilang, maka kamu telah menipu aku. Jadi orang yang tidak membawa persepuluhan itu disamakan seperti orang yang menipu Tuhan. Dengan apakah kami menipu engkau ya Tuhan? Dengan tidak membawa persepuluhan. Kamu telah kena kutuk tapi kamu tetap menipu aku. Kata Maliaki 3 ayat 9. Bayangkan kalau perekonomian kita kena kutuk. Ada di dalam bayang-bayang kutuk. Saudara, sekuat-kuatnya engkau kerja, seheboh-hebohnya engkau mengejar semua target pekerjaanmu, tidak akan menjadi maksimal. Alkitab bilang, maka langit akan menjadi tembaga dan bumi akan menjadi besi. Kalau langit menjadi tembaga, berkat nyangkut di atas. Kasih karunia tertahan. Doa pun nyangkut di loteng, kalau kata orang banyak bilang. Kenapa? Karena langitmu keras. Tidak tembus. Sehingga rubah langitmu yang telah menjadi tembaga itu, langitmu yang keras itu, rubah menjadi langit kasih karunia. Lalu kalau tanah menjadi besi, sekuat-kuatnya engkau mencangkul, maka hasilnya tidak akan maksimal. Kenapa? Karena kita sedang ada di dalam bayang-bayang kutuk perekonomian. Apa artinya gaji besar? Kalau sebentar saja habis. Kadang ada orang yang setia, tapi walaupun penghasilannya kecil, tapi kok masih untung banyak, masih bisa hidup. Saudara bayangkan gajinya 1 koma, tanggal 1 sudah koma, itu bisa sampai akhir bulan. Itu bukannya anugerah? Iya saudara. Kenapa kita seringkali merasa kurang? Orang banyak berkata, guru apakah engkau memberi pajak? Lalu Yesus berkata, coba lihat uang koin di sakumu. Ada gambar siapa di situ?
Lalu semua orang berteriak, kami melihat gambar kaisar dalam uang koin ini. Masalahnya semua orang yang menjawab melihat gambar kaisar. Tidak ada seorang pun yang berkata, kami melihat Tuhan dalam uang sepeser ini. Saudara, sekalipun uangmu kecil, kalau engkau melihat Tuhan dalam uang kecilmu itu, engkau pasti bisa bilang, sebetulnya rezekiku tidak berhenti di sini. Masih ada cara Tuhan, masih ada terobosan Tuhan, masih ada peluang yang Tuhan bisa lakukan. Tuhan adalah Tuhan atas ekonomi dan perbendaharaanku. Cuma masalahnya, kadang awal bulan kita lihat dompet kita masih Soekarno-Hatta. Tengah bulan Oto Iskandar Dinata. Sudah berkurang 50.000. Akhir bulan Patimura. Nyenggol bacok. Semakin kita lihat, semakin kita nggak bisa lihat Tuhan. Semakin emosi kita lihat orang bawa golok. Waduh, ini kayak nantangin aja. Ya, akhir bulan udah uangnya Patimura. Kita makan ikan, udah gitu ikan itu melototin kita lagi. Ikan apa yang sering melototin kita? Ikan asin. Saudara, ikan asin itu digoreng sepanas-panasnya, matanya pasti nggak hancur. Udah kita taruh di nasi, dipelototin kita lagi. Ya. Jadi hidup itu, kalau kita setiawan kepada Tuhan, kita lakukan bagian kita. Lihat saudara, ada banyak kejutan-kejutan yang akan mengagetkan saudara, yang membuat saudara terpesona melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Sehingga jangan pernah bagi persepuluhanmu menjadi pemberian, menjadi persembahan. Jangan perpuluhan saudara kumpulkan, saudara bagi 4 selama sebulan, jadikan persembahan. Bukan. Persepuluhan itu adalah membawa, persembahan itu adalah memberi. Pemberian yang baik untuk Tuhan. Jadi saudara beruntung, saudara ada di tempat ini. Saudara ada di gereja yang sehat, gereja yang mengalami Tuhan dalam setiap kegerakannya. Dan Tuhan ada di sini untuk saudara. Lalu ketika Tuhan mengatakan hal itu, Tuhan berkata, dia berdiri dan berkata, ujilah aku. Apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap di langit, lalu memberikan berkatku berlimpah-limpah atasmu. Kalimatnya berlimpah-limpah saudara. Limpah itu bukan harus bermiliar-miliar. Kadang limpah itu juga bisa secukupnya. Sebetulnya berhasil itu bukan uang banyak kok kadang-kala. Tapi cukup aja itu bisa menjelaskan bahwa kita ini enak hidupnya. Kalau dikasih lebih sama Tuhan ya syukur. Cuma kita nggak bisa tuntut Tuhan untuk merubah rezeki kita. Karena rezeki itu sudah ada ukurannya masing-masing. Saya pernah mengarahkan remote mobil Avanza saya ke mobil BMW. Saya tekan-tekan gak bunyi-bunyi tuh BMW. 10 kali saya tungguin sampai bunyi gitu. Siapa tahu kebuka. Enggak kebuka-buka. Tiba-tiba waktu saya arahkan ke mobil saya Avanza, langsung bunyi loh. Itu berarti tidak ada remote yang tertukar. Tidak ada berkat yang tertukar saudara. Kalau ada orang tanya, mobilnya apa Pak? Apaan? Kok apaan? Iya, apaan sah. Mobilnya pertama kali aja udah pertanyaan apaan. Tinggal ditambah sah. Tapi walaupun Avanza, yang penting kita masih gak kehujanan, kita jalan luar biasa dengan Tuhan. Dulu mobil saya Zebra saudara. Mobil saya Zebra tuh bocor. Kalau di luar orang kehujanan pakai payung, saya di dalam juga harus pakai payung kan kalau gak basah semua. Bayangkan saudara. Waduh, itu bisa apa? Kalau nggak ditutup pakai payung di atas kepala saya. Sampai tempat pelayanan kita udah mengalami hujan Tuhan. Sebelum pelayanan. Tapi itulah hidup. Sehingga apapun yang saudara sedang jalani hari ini. Entahkah saudara kontraktor, rumah ngontrak, naik motor. Entahkah saudara tinggal di rumah perumnas. Ya perumahan belum lunas. Ya bersyukur saja. Sambil andalkan Tuhan. Nanti saudara lihat kejutan demi kejutan yang Tuhan siapkan buat semua jemaat GBI Rem di tempat ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lalu yang kedua saudara, apa yang Alkitab mau jelaskan dalam bagian ini? Dalam dikhususkan untuk mengikut Yesus. Alkitab ingin menjelaskan kepada kita tentang bahwa keinginan mengikut Yesus harus ada dalam hidup kita. Sekalipun betapa susahnya.
Sekalipun susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dalam ayatnya yang ke-50 dikatakan, aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Sekalipun betapa susahnya, apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Saudara, siapa yang tidak susah dalam pandemi ini? Semua kita mengalami kesusahan. Tidak ada di antara kita yang tidak terdampak oleh pandemi ini. Semua kita mengalami apa yang dinamakan bahkan susah yang sesusah-susahnya. Tapi toh kita masih punya Tuhan dalam keadaan ini. Saudara masih bisa melihat jalan. Saudara masih bisa melihat ada Tuhan yang membawa segala kemungkinan bisa terjadi dalam hidup kita. Kita boleh susah, tapi kita tidak boleh tidak lagi mengikut Dia. Saudara harus tetap setia, saudara tetap menyala, saudara harus tetap semangat, saudara harus tetap maju apapun yang terjadi. Yesus, 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 Yesus saja. Lalu yang terakhir, saudara, apa yang Alkitab mau jelaskan bagi kita dalam bagian ini? Yang Alkitab mau jelaskan bagi kita adalah bahwa mengikut Yesus harus kita lakukan walaupun kita harus sendiri. Di ayat 51 sampai 53 dikatakan, maka aku akan membawa pertentangan, aku akan bukan membawa damai, tetapi aku akan membawa pertentangan di antara banyak orang. Kadang kita gak cocok satu dengan yang lain, tapi intinya kita tetap memilih Tuhan saja. Sekalipun kita sendirian, kita tetap memuliakan Dia. Dan saudara adalah orangnya. Hari ini biarlah kita menjadi orang-orang yang hidup mengikut Yesus dan dikhususkan untuk memilih Dia. Saudara beruntung, saudara sudah jadi orang dalam. Saudara dipilih, saudara mendapatkan anugerah, saudara menjadi orang yang berbahagia karena saudara punya Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita tunduk kepala, kita aminkan setiap firman yang sudah kita dengar. Hari ini biarlah kita menjadi orang-orang yang menyatakan bahwa saya adalah orang-orang yang akan setia. Ketika Tuhan mengkhususkan kita, saudara, Dia membuat api dalam hidup kita menyala-nyala. Ketika Dia mengkhususkan kita dalam mengikut Dia, Dia membuat hidup kita tetap naik dan bukan turun. Betapapun susahnya, maju dan bukan mundur. Dan ketika kita mengikut Dia, Dia membuat kita tetap melakukan apapun yang Tuhan suruh sekalipun kita sendirian. Kadang kita bertentangan, kadang kita harus dilupakan. Tapi tidak mengapa, yang penting Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Meskipun saya susah, haleluya. Meskipun saya susah, ya, ini pengakuan kami, ya Tuhan. Kami boleh menderita, kami boleh susah, tapi kami akan memilih Tuhan dalam hidup kami. Ikut Yesus sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Mari berdiri bersama-sama, katakan pujian ini. Ikut Yesus. Ya Tuhan, lihat kepada kami. Kami tahu surga sedang menaruh perhatian ke tempat sini. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Saya mau
Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur kami didapatkan Tuhan di tempat ini. Hari ini kami bersyukur kami melihat cahaya, kami melihat terang, kami melihat Tuhan yang telah menaruh firman-Nya di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau mengkhususkan kami untuk mengikut Engkau. Dan biarlah kami semua terhitung menjadi orang-orang yang nyala apinya terus menyala. Ketika Engkau mendapatkan kami, Engkau memberikan api itu sampai hari ini. Kedapatan api itu terus berkobar-kobar, terus menyala. Kami tetap mengikut Tuhan dalam segala keadaan kami. Kami berterima kasih hari ini Engkau menjelaskan kepada kami bahwa sesungguhnya betapapun susahnya kami, dalam segala susah, segala kesulitan, segala pergumulan yang kami hadapi, biarlah kami tetap percaya. Kami tetap memilih Tuhan dan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kami semakin maju, kami semakin naik dan bukan turun. Kami diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan sekalipun kami sendiri dalam mengasihi Tuhan, kami sendiri dan tetap setia kepadamu. Sementara banyak orang mengolok-olok kami, menghina-hina kami, tapi kami tetap memilih Engkau di atas segala-galanya. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa jerih lelah mereka tidak akan kembali dengan sia-sia. Mereka beruntung, mereka mendapatkan rahmat, mereka mendapatkan kasih karunia, mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan anugerah yang datang dari Bapa segala terang. Ini doa dan ucapan syukur kami ya Bapa. Berkat-Mu atas keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, hidup kami. Satu orang pun sore hari ini tidak ada yang Tuhan lewatkan. Semua diberkati, semua diperkaya dalam segala yang baik. Semua mendapatkan kasih karunia yang datang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan duduk kembali. Tuhan berkati Bapak Pendeta Julius Parapat. Dan kita siap menabur saudara, katakan amin. Ya. Dan saya mengundang hambanya untuk berdoa. Mari berikan dengan hati sukarela saudara. Bagi jemaat yang belum mendapatkan amplop persembahan, boleh mengangkat tangan. Para pelayan Tuhan akan mengantarkan kepada Bapak Ibu. Sementara itu kalau ada yang mau memberi melalui QR Code ada di layar. Mari kita mengangkat persembahan kita. Bapak, terima kasih untuk ibadah hari ini ya Bapak, terutama di sore hari ini. Kami sungguh sudah diberkati sekaligus ditegur oleh firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Julius Parapat. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa, firman-Mu sanggup mengubah kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami menjadi pribadi yang diperbaharui hari lepas hari. Sebentar ya Bapak, kami akan mengembalikan sebagian dari berkat-Mu yang sudah mencukupkan kami dan memelihara kami di hari-hari kemarin dan sampai hari ini. Kiranya Tuhan kuduskan dan layakkan pemberian kami sehingga boleh dikelola dan dipakai untuk pekerjaan-Mu melalui gereja ini. Kami siap memberi ya Bapa hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Sang Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita dan penuh kerelaan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara diberkati. Boleh tepuk tangan dulu yang luar biasa. Terima kasih Pastor sudah melayani kita. Mau langsung pulang kan? Pelayanan lagi ya? Nggak apa-apa. Tadi izin mau langsung jalan ya. Tuhan berkati. Thank you ya Pastor ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya? Sambil saya tarik nafas dulu. Soalnya tadi saya lari saudara dari bawah. Ada? Yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Nggak ada? Oke. Oh ada? Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Kalau memang belum ada tempat ibadah yang tetap, gereja ini terbuka.
Nanti jangan langsung pulang, ada souvenir yang disiapkan oleh para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Nanti tolong mampir ke meja yang ada di depan. Pelayan-pelayan tolong ingat, tadi sekali lagi boleh angkat tangannya. 1, 2, 3 ya, tolong arahkan nanti ke meja yang ada di depan untuk mengambil souvenirnya. Kami hanya minta nomor telepon, teleponnya untuk kami catat dan nanti kami juga akan memberikan informasi tentang gereja ini. Terima kasih kalau sudah datang, dan kalau ada yang membawa saudara ke tempat ini, terima kasih juga. Tahun ini target kita 1.000 ya, 1.000 jiwa. Saya percaya tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Israel tanggal 15 November sampai 24. Daftarkan diri, tempat terbatas hanya 50 sampai 60 orang. Keluarga saya juga banyak yang ikut pergi. Jadi jangan sampai saudara nggak kebagian. Ya, daftar. Kalau saudara bilang belum ada uang, daftar, nanti bayarnya besok. Amin. Nggak apa-apa belum ada uang hari ini, tapi besok mesti ada uang. Baik, ini tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Itu saja, ya cukup. Saudara, saya cuma mau kasih kesaksian begini. Kemarin saya waktu ini tempat lagi dirapikan hari Sabtu, saya makan di restoran bawah. Restoran ramen, ini bukan promosi. Saya nggak kenal sama yang punyanya, sama yang pemilik restoran itu saya nggak kenal. Tapi ketika saya lagi makan, istri saya search di HP-nya, siapa sih ini restoran rame banget selalu, siapa sih pemiliknya? Ternyata pemiliknya itu adalah seorang lulusan hukum di UPH. Kalau tidak salah ya, hukum di UPH. Tapi dia beralih, akhirnya dia buka banyak tempat makanan seperti Ikudo, ramen dan macam-macam lah. Dan sukses. Terus saya bilang begini, aduh Tuhan, saya berdoa, saya rindu semua anak-anak muda, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini juga berhasil. Amin. Dia seorang hukum, ya, tapi dia beralih ke makanan dan berhasil. Saya cuma mau bilang ini, orang ini makan nasi, saudara makan nasi. Orang ini tidur, saudara juga tidur. Orang ini bangun, saudara juga bangun. Orang ini bernafas, saudara juga bernafas. Orang ini punya otak, saudara juga punya otak. Orang ini punya kemampuan, saya cuma mau bilang ini, saudara juga punya kemampuan. Tapi masalahnya, kita mau terus berjuang. Saya melihat orang ini, orang anak muda saudara. Anak muda kelahiran tahun 80-an kalau nggak salah. Wow, tapi sukses. Dan saya hanya berdoa begini. Tuhan tiap hari berkati jemaat GBI Rem. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani juga selalu sehati berdoa untuk jemaat Tuhan. Tapi kami punya tugas berdoa untuk saudara. Saya cuma mau kasih semangat, saya tutup begini. Saudara punya tugas, harus berhasil, harus sukses, harus jadi berkat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari tempat ini, jalani hari-hari saudara bersama dengan Tuhan. Minta hikmat, minta kekuatan, melangkah, bekerja keras. Saya percaya saudara akan berhasil dan diberkati. Amin. Oke, saya undang kita semua bangkit berdiri. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu. Tidak ada satupun kami yang ada di tempat ini yang tidak diberkati. Kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, nafas, waktu, kesempatan yang Tuhan berikan. Kami masih boleh melakukan ibadah tatap muka di tempat ini. Berkati kami semua. Hamba-Mu, Pastor Julius Parapat, Tuhan berkati kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam ibadah yang keempat hari ini, kami percaya Tuhan juga berkati. Pakai setiap kami hamba-hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Berkati juga umat-Mu. Jadikan mereka jemaat yang berkemenangan, jemaat yang kuat.
Jemaat yang selalu diberkati untuk menjadi berkat, jadi terang, jadi garam. Yang hidupnya selalu memuliakan Tuhan dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Berkati gereja Tuhan di tempat ini. Kerinduan kami untuk memiliki tempat ibadah tetap Tuhan berkati. Supaya kami bisa Tuhan melakukan ibadah-ibadah kami tanpa ada gangguan apapun. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi. Firman Tuhan katakan, minta maka akan diberikannya kepadamu. Kami sehati sepakat minta di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Hotel Ciputra, Mall Ciputra. Berkati pemilik tempat ini, keluarga besar almarhum Bapak Ciputra. Berkati kota kami, kota Jakarta, Indonesia, dan para pemimpin bangsa ini. Semuanya diberkati. Dan kami mau pulang meninggalkan tempat ini. Kami percaya ada malaikat Tuhan yang selalu menyertai dan menjaga setiap langkah-langkah kami. Sehingga kemanapun kami pergi, kami tiba dengan selamat. Ada penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko, dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, semuanya pekerjaan-pekerjaanmu Tuhan buat berhasil. Tuhan akan membawa engkau naik bukannya turun. Menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik tetap dan terus memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Nyanyi pujian bagimu.